Pasca PHK massal, dampak dari PT Sritex yang dipilot dan berhenti beroperasi, ada ribuan mantan pekerjanya yang mulai antre untuk mengurus proses pencairan dana pesangon. Mereka pun berharap ada investor baru yang mau menanamkan dananya ke Sritex agar mereka bisa kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan. Pasca terdampak PHK massal, ribuan pekerja PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah mulai ramai mengajukan persyaratan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan. Ribuan buruh PT Sritex ini mulai melengkapi berbagai data sebagai syarat pengajuan pencairan dana pesangon nantinya. Data yang harus diserahkan diantaranya informasi terkait nomor induk pekerjaan, kartu BPJS, nomor rekening tabungan, juga nomor kartu keluarga dan KTP. Mereka mengaku sangat membutuhkan uang pesangon dan akan menggunakan dana dari BPJS Ketenagakerjaan ini untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai nantinya mendapatkan pekerjaan yang baru. Ya, ini untuk satu ya, karena ini keluarga ya, untuk kebutuhan keluarga. Kalau nanti ada sisa ya untuk buka-buka usaha kecil-kecil mungkin. Mungkin setelah ini istirahat dulu atau cari kerjaan? Ini karena di bulan puasa ya, saya lebih baik istirahat dulu. Nanti setelah puasa insya Allah cari pekerjaan lagi. Dampak PHK massal membuat salah seorang buruh Sritex yang selama ini juga berjualan pisang di depan areal pabrik mengeluhkan mulai berkurang pendapatannya. Adalah Yuni, mantan pekerja PT Sritex yang berjualan pisang kepok demi membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Yuni mengaku sebelum terjadi PHK massal, pendapatan dari berjualan pisang kepok bisa mencapai Rp300.000 setiap harinya. Namun kini, Yuni hanya memperoleh Rp50.000 per hari pasca kondisi pabrik makin sepi karena adanya PHK massal. Yuni pun khawatir anaknya yang sudah duduk di bangku SMA terancam putus sekolah karena pendapatannya yang terus menurun. Yang masih biayai sekolah anak. Saya sendiri juga masih punya anak sekolah, Pak. Kalau diuraikan dengan kata-kata saya nggak bisa apa-apa, Pak. Semua itu butuh makan. Tiap hari kita butuh makan. Ibaratnya bangun tidur, mata melek itu kan sudah butuh uang, Pak. Buat anak, buat biaya sekolah, buat sangu, buat perlengkapan bekal. Kalau kondisi kayak gini, terus gimana, Pak? Saya nggak tahu ke depannya terus gimana, nggak tahu. Cuman saya tiap hari berdoa, mudah-mudahan habis lebaran itu, biarpun pemilik Sritex sudah nggak ada, beralih orang lain, cepatlah buka ya, Pak. Kasihan semua teman-teman pedagang depan Sritex itu semua mengharapkan buka, Pak, bisa jualan. Ini, para mantan pekerja PT Sritex yang terkena PHK massal dan dampaknya sangat berharap agar ada investor baru yang masuk ke pabrik tekstil sehingga mereka bisa punya kesempatan untuk kembali bekerja. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Naharudin, Metro TV. Pemirsa, banyak ex-pekerja yang berharap agar ada investor baru yang segera menginvestasikan dananya supaya Sritex kembali beroperasi dan memberi pekerjaan bagi mereka. Lalu apalagi harapan dari para mantan pekerja kepada pemerintah agar Sritex bisa kembali bangkit. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto. Selamat sore, Pak Slamet. Selamat sore, Mas. Pak Slamet, kami turut prihatin atas kondisi yang dialami oleh karyawan PT Sritex, Pak Slamet. Ya, terima kasih, Mas. Pak Slamet, jadi sebenarnya ada berapa total karyawan yang terkena PHK akibat putusan pilot ini? Ya, jadi total yang terdampak pilot Sritex Group ini ada 4 perusahaan, yaitu PT Sritex, PT Primayuda, PT Sinar Pancajaya, dan PT Fitratex. Itu total jumlah pekerjaannya sekitar 10.665-an gitu. Pak Slamet sendiri sudah berapa tahun bekerja untuk Sritex, Pak?
Saya bekerja sudah 24 tahun ya. 24 tahun. Baik. Sebelumnya ada audiensi antara perusahaan dengan perwakilan karyawan Sritex. Saat itu apa saja yang menjadi tuntutan karyawan, Pak Slamet? Ya, jadi sejak saat diputus pilot oleh Pengadilan Niaga di Semarang, kami para karyawan itu masih menginginkan untuk keberlangsungan kerja maupun keberlangsungan usaha. Jadi apa yang kami perjuangkan selama ini yaitu going concern itu, Mas ya. Jadi harapan kami meskipun ada diputuskan pilot, maka kami meminta upaya untuk going concern itu bisa dilakukan karena itu memungkinkan di proses kepilotan itu sendiri. Tapi komunikasi yang terjalin antara perusahaan dengan karyawan sejauh ini seberapa intens terkait dengan hal itu, Pak? Ya, kami cukup intens ya, Mas. Jadi kami ini dekat sekali dengan owner Pak Wawan, Pak Iwan Kurniawan itu. Kami sangat dekat sekali. Jadi kami seperti keluarga begitu. Maka pada saat kepalitan ini semua orang membicarakan soal aset, semua orang meributkan soal aset. Mereka semua tidak tahu bahwa aset yang paling berharga itu sebenarnya adalah tenaga kerja dan buruh kita ini. Ini yang makanya kami sangat terdampak sekali akibat putusan hukum ini, Mas. Apa saja Pak hak-hak karyawan yang sampai saat ini belum terpenuhi oleh perusahaan? Nah, jadi sejak putus pilot, kami masih melakukan pekerjaan karena memang dari ownernya menyampaikan ada himbauan dari pemerintah untuk terus melakukan aktivitas pekerjaan dan jangan ada PHK. Oleh karena itu kami menghormati putusan itu, kami terus melakukan pekerjaan. Nah, hak kami, gaji dan lain sebagainya sudah terpenuhi. Namun pada saat ada putusan PHK yang dilakukan oleh kurator kepada seluruh pekerja Sritex Group ini, tentunya hak-hak pesangon, tunjangan hari raya yang sebentar lagi itu akan segera muncul tiba, itu belum diberikan. Artinya nanti kalau sesuai dengan prosedur hukumnya, kami akan melakukan tagihan kepada kurator, karena kami sudah menjadi salah satu kreditur. Baik. Pak Slamet, satu hal lagi, ini pemerintah kabarnya akan membantu karyawan yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru. Sejauh mana pembahasan soal teknis penyaluran tenaga kerja ini, Pak? Iya, sebelumnya kami memang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan lapangan pekerjaan. Namun demikian, kami tentunya berharap lapangan pekerjaan itu apakah spesifikasinya itu sesuai dengan bidang keahlian yang selama ini kami lakukan di PT Sritex ini. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan bidangnya, tentunya kan akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia ya. Nah, mungkin ada juga di BLK milik pemerintah. Nah, tentunya kami yang para pekerja ini yang sudah usianya sudah di usia menjelang purna tugas, kalau untuk dilatih di BLK untuk disalurkan menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan lain, tentunya itu juga akan menghambat. Maka sebenarnya kami menginginkan adalah bagaimana upaya pemerintah atau siapapun yang ingin membantu kami. Ini pabrik Sritex ini kan kondisinya masih cukup bagus, atau bisa dibilang bagus karena kondisi perekonomian saja yang kemarin mengakibatkan terjadinya proses ini. Mesin-mesin dalam kondisi bagus, produknya bagus, hasilnya juga bagus, diakui oleh seluruh dunia. Nah, tentunya ini kami berharap ada upaya untuk bagaimana untuk membuka pabrik ini kembali pasca diputus pilot ini dan terjadi PHK. Nah, artinya kalau misalkan itu bisa kembali lagi dibuka, kami ini bisa bekerja lagi di tempat kami yang biasanya kami kerjakan itu. Jadi secara produktivitas kami di lapangan tidak membutuhkan waktu lama. Jadi adaptasi itu tidak membutuhkan waktu lama dan tidak harus ada training lagi. Kalau misalkan perusahaan ini dibuka lagi, kami sudah siap untuk melakukan pekerjaan
produktivitas kami tentunya akan terjaga dengan baik dan hasilnya mungkin akan menjadi baik. Baik, apakah dari pemerintah juga sudah menjelaskan sebenarnya pekerjaan baru ini ada di wilayah mana saja dan apakah ada batasan usia terkait dengan hal itu? Ya, kalau dari pemerintah hanya menyediakan lowongan pekerjaan begitu. Tapi kalau dari perusahaan-perusahaan tentunya untuk menerima karyawan itu kan dia harus berbasis dengan umur ya, dan umur maupun keahlian. Jadi kalau misalkan umur mungkin kami itu tidak bisa mencapai di apa yang disyaratkan di perusahaan-perusahaan lain, termasuk keahlian juga kami kurang mendukung, tentunya itu akan menjadi hal yang kurang baik untuk kita ex guru Sritek ini. Jadi itu harapan kami sebetulnya pabrik Sritex ini saat sudah diputus PHK seperti ini bisa dijalankan lagi untuk ke depan yang menjadi lebih baik lagi. Baik, Pak Selamat, ke depan apa yang akan Anda perjuangkan untuk semua karyawan yang terkena PHK? Ya, jadi saat dilakukan pemutusan hubungan kerja, kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat kaitannya dengan ketenagakerjaan. Karena ada hak jaminan hari tua kami yang harus kami urus, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan tentunya yang juga akan kami urus. Itu merupakan tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya kami akan mengakses semua itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pesangon, kami akan melakukan tagihan kepada kurator, termasuk hak-hak yang lain, misalkan kekurangan gaji ataupun THR yang belum diberikan ini, kami akan lakukan tagihan kepada kurator dan kami akan kawal itu. Dan kemarin sudah disampaikan oleh Presiden Direktur Sritex, Pak Wawan, bahwa beliau akan mengawal proses ini sampai dengan selesai, sampai dengan hak kami bisa terpenuhi, begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Selamat Kaswanto telah memberikan keterangannya kepada kami hari ini dalam Metro hari ini. Selamat sore Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.